Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 74. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Akka nama biar midaho sonang rohana muda di ida saau, ake marpos neroha tu janjimu doau. Dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat bagaimana masuknya kekristenan ke tanah air kita, ke Indonesia ini, ada berbagai dilema, ada berbagai keindahan yang terjadi, dan ada berbagai peristiwa-peristiwa yang menjadikan orang semakin percaya kepada Tuhan. Pertama, ketika pertama masuk ke dalam Portugis, masuk ke Maluku, namun mereka memberitakan Injil, dan ketika dinyatakan dilihat oleh orang sekitar, perilaku mereka tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan sebagai orang percaya, karena mereka suka untuk memeras, mereka suka untuk mabuk-mabukan, maka orang menjadi sulit untuk masuk kepada mempercayai Kristus Yesus. Namun setelah 1400-an, 1540-an, masuklah Franciscus Saperius menyatakan firman dengan sebuah pola hidup yang bisa diteladani. Dia mendoakan orang dengan sukarela dan mengajak untuk didoakan. Siapa yang ingin didoakan untuk didoakan, maka mulailah orang tertarik untuk menjadi percaya kepada Yesus. Demikian juga halnya ketika masuk ke Sumatera. Dalam kepelayanan itu, pertama-tama orang melihat sebuah keseraman karena perbedaan antara pemahaman antara yang dikatakan dengan apa yang dimaksud oleh para penginjil tersebut. Namun ketika masuk sebagai orang yang membebaskan, yang memberikan manfaat kepada orang sekitar melalui diakonia, melalui tindakan-tindakan pendidikan, dan melalui para penginjil yang memperlihatkan kasihnya kepada orang sekitar, maka mulailah terbuka pemahaman orang untuk rindu dan ingin menjadi milik Kristus Yesus. Memang demikian halnya. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus Yesus, sesungguhnya hidup kitalah yang menjadi khotbah kepada orang yang ingin mengenal dan percaya kepada Tuhan. Melalui apa yang kita katakan, melalui kehidupan kita, dan melalui keteladanan kita, sesungguhnya kita menceritakan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Sebagai contoh kecil, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila anak-anak kita ingin mengenal Tuhan, maka melalui pola hidup yang kita tunjukkan, mengajarkan mereka tentang Kristus itu sendiri, kasih sayang Allah kepada kehidupan mereka. Teladan yang kita lakukan sesungguhnya mendidik orang agar menjadi mengenal dan rindu kepada Tuhan. Melalui kehadiran orang-orang percaya, diharapkan dialah yang menjadi khotbah terbesar. Perilakunya lah yang menunjukkan kepada kerinduan kepada Allah. Itulah yang dinyatakan oleh pemazmur, karena dia mengatakan, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku merasa bersukacita. Kehadiran orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, akan mendatangkan pengenalan, akan mendatangkan sebuah pemahaman yang baru tentang Allah, dan ingin rindu bersukacita oleh karena kehadiran orang percaya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah kehadiran Anda di tengah-tengah rumah tangga Anda? Bagaimana kehadiran Anda di tengah-tengah lingkungan Anda? Bagaimana kehadiran Anda di tengah-tengah masyarakat? Apakah menjadikan pemahaman yang baru tentang Kristus Yesus, atau orang menjadi semakin tidak suka dengan Tuhan karena kehadiran kita? Namun melalui firman ini kita diingatkan agar kita menyadari
perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita haruslah menunjukkan kasih Tuhan. Sehingga melalui itu menunjukkan kasih Tuhan, orang semakin mengenal, semakin rindu, dan ingin menjadi dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita bahwa kehadiran kita menjadikan orang semakin mengenal Allah. Kehadiran kita menjadikan orang lain rindu kepada Allah dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita menyadari kita adalah khotbah hidup, dan kehidupan kita menjadi menunjukkan kasih Allah. Dan ketika kita menunjukkan kasih Allah, orang menjadi bersukacita oleh karena kehadiran orang-orang percaya. Oleh karena itu, mari kita menjadi khotbah yang hidup, dan presentasikanlah hidupmu sebagai orang beriman di dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dan di dalam segala aktivitas yang engkau lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah menjadi sukacita dan menunjukkan kasih Allah melalui kehadiran kami. Jadikan firman-Mu menjadi berakar berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami, dan kami menyadari bahwa kami adalah saksi hidup di dalam menyatakan kemuliaan Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.